Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yospin Kambira, NIM B25060107, kelas A1, Prodi S1 Kebidanan Universitas Mega Buana Palopo. Pada saat ini saya sedang menyelesaikan salah satu tugas akhir saya, yaitu praktik kerja lapangan dengan mata kuliah praktik klinik, yaitu pelayanan promotif dan preventif pada penyakit menular seksual. Marilah kita bersama-sama menyimak video kegiatannya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Bu. Terima kasih adik-adik sudah hadir pada kegiatan penyuluhan yang kami lakukan pada saat ini. Sebelum kita lanjut pada penyuluhan, perkenalkan dulu, nama saya Yospin Kambira. Pada saat ini sedang menempuh pendidikan di S1 Kebidanan Universitas Mega Buana Palopo dan mendapatkan tugas untuk melakukan kegiatan praktik kerja lapangan. Dan di PKL ini kami ditugaskan untuk melakukan kegiatan penyuluhan tentang infeksi menular seksual atau biasa disingkat dengan IMS. Sebelum kita lanjut, apakah adik-adik sudah tahu tentang IMS? Ada yang tahu tentang IMS? Ya, jadi kalau belum tahu apa itu IMS, maka saya akan menjelaskan tentang apa itu IMS. Jadi IMS adalah infeksi yang penularan utamanya melalui kontak seksual, dan kontak seksual ini tidak hanya terbatas pada hubungan seks vagina saja, tetapi juga mencakup seks anal dan seks oral. Adik-adik, selain melalui hubungan seksual, ada beberapa jenis IMS juga dapat dilakukan melalui rute non seksual. Contohnya seperti penularan dari ibu ke anak pada saat kehamilan, dan juga pada saat proses persalinan seperti pada kasus HIV. Jadi adik-adik tahu apa itu HIV? Tahu? Ada yang tahu, ada yang tidak. Jadi HIV itu adalah merupakan kuman virus penyebab AIDS. Kemudian apabila tidak ditangani dengan baik, maka HIV ini bisa berkembang menjadi AIDS. Ya, adik-adik ada yang tahu apa itu AIDS? Ya betul ya. Jadi AIDS adalah kumpulan gejala atau penyakit yang akibat menurunnya kekebalan tubuh yang didapatkan dari infeksi HIV. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pencegahan HIV. Jadi pencegahan HIV itu seperti setia pada pasangan yang sehat. Kedua adalah hindari seks beresiko. Yang ketiga, tidak menggunakan narkotika. Kemudian tidak berbagi suntik, jarum suntik atau alat tajam pribadi lainnya. Dan yang berikutnya adalah melakukan tes HIV secara berkala. Kemudian kita itu harus meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Jadi kita semua itu harus tetap menjaga kesehatan reproduksi, tidak melakukan pergaulan bebas. Kemudian bagaimana cara penularan HIV ini? Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa cara penularan HIV itu bisa melalui hubungan seksual tidak aman dengan penderita HIV. Kedua, penggunaan jarum suntik secara bergantian. Artinya kita berganti-gantian dengan menggunakan jarum suntik. Yang ketiga itu adalah transfusi darah dengan orang yang terkontaminasi dengan HIV. Dan yang keempat itu adalah dari ibu yang terinfeksi HIV kepada bayinya. Ibu yang sudah terinfeksi HIV bisa tertular kepada bayinya. Di sini bagaimana tanda dan gejala HIV itu?
Tanda dan gejalanya seperti demam berkepanjangan, lemas, kemudian berat badan menurun secara drastis, kemudian mudah lelah dan diare yang berkepanjangan, serta infeksi yang berulang sering berulang ya. Jadi adik-adik, mari kita melakukan tes HIV itu karena kapan kita berani melakukan tes, maka kita bisa menyelamatkan nyawa kita dan bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Di mana tempat mendapatkan tes HIV itu? Tes HIV itu bisa didapatkan di puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Ini tentunya didapatkan secara gratis, kemudian sukarela dan pasti tentu sifatnya rahasia. Jadi jangan takut bahwa apabila kita melakukan tes HIV, jangan takut bahwa kerahasiaan itu akan dibongkar. Tidak ya, ini adalah bersifat rahasia dan tidak boleh disebarkan ke mana-mana. Kemudian ini dikatakan bahwa tes HIV itu sukarela dan sifatnya rahasia. Semakin cepat diketahui, maka semakin cepat pula ditangani dan kualitas hidup kita akan menjadi lebih baik. Adik-adik, di sini pesan pentingnya bahwa pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Betul ya, pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Mari kita bersama-sama mengenali HIV, hindari penularannya, dan dukung penderita tanpa diskriminasi. Jangan dijauhi ya, penderita HIV itu harus tetap butuh dukungan ya. Kemudian marilah kita sayangi diri kita, sayangi orang tersayang, dan cegah HIV/AIDS sejak dini. Jadi adik-adik sekarang ini harus mencegah HIV/AIDS dengan tidak melakukan pergaulan bebas dan hubungan seksual. Ya, semoga penyuluhan kita pada saat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, sekian dan